Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Program 4 akan membawakan materi tentang teori dan kecerdasan emosi menurut Daniel Goleman. Tanpa berpikir panjang, langsung saja saya persilakan presentator pertama untuk membawakan materi. Baik, terima kasih moderator atas pembukaannya. Saya atas nama Zaskia Medina selaku presentator pertama akan menjelaskan mengenai konsep dasar kecerdasan emosional. Jadi setahu kita itu alat yang biasa dikenal oleh publik atau masyarakat itu hanya IQ. IQ itu biasanya menjadi titik bagaimana kita mengukur kesuksesan orang-orang. Sementara banyak orang yang ber-IQ tinggi tetapi tidak selalu berhasil. Sedangkan ada juga sebagian orang yang ber-IQ tinggi sukses dalam hidupnya. Kemudian pada tahun 1995 Daniel Goleman mengemukakan tentang materi yaitu kecerdasan emosional. Jadi kecerdasan emosional ini adalah bagaimana cara kita mengendalikan emosi dari kita berinteraksi dengan orang lain. Saat kita merasakan amarah itu bagaimana cara kita mengelola atau membaca situasi. Kemudian selanjutnya ada komponen-komponen utama dalam kecerdasan emosional. Yang pertama adalah keterampilan perilaku norma. Bagaimana cara kita beradaptasi dengan norma-norma yang ada di lingkungan kita. Kemudian ada pemecahan masalah. Bagaimana cara kita itu menggunakan kecerdasan emosi kita untuk mencari suatu solusi dalam tekanan. Kemudian ada keberhasilan akademik dan pekerjaan. Ini juga memiliki hubungan dengan kecerdasan emosi sesuai dengan apa yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian ada cara berpikir, dari bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita tuh berpikirnya tuh lebih dewasa, lebih bijak. Kemudian ada interaksi sosial, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, lawan bicara kita dapat membaca emosi dia bagaimana dan bagaimana perasaan kita terhadap dia. Kemudian ada pengelolaan emosi, bagaimana cara kita menahan emosi kita, mengendalikan, dan juga kita harus mampu memberikan impression yang baik kepada orang lain. Baik, sekian dari saya, kembali ke moderator. Kemudian ada satu lagi yaitu faktor-faktor dalam kecerdasan emosi. Jadi yang pertama ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini membantu kita cara memahami suatu makna. Kemudian ada kemampuan mengingat dan memperkirakan memengaruhi reaksi emosional juga. Kemudian ada perkembangan kelenjar endorfin atau adrenalin, penting dalam pengendalian emosi, berkembang pesat hingga usia 5 tahun. Kemudian ada kesehatan fisik dan keseimbangan tubuh, menjaga stabilitas emosi, dan melalui pengalaman dan lingkungan, seseorang dapat membangun pola emosi yang sehat. Kemudian ada metode belajar meliputi coba dan ralat, meniru, identifikasi, dan pengkondisian dan pelatihan. Kemudian terakhir ada belajar membantu mengurangi emosi negatif agar tidak menjadi kebiasaan buruk. Baik, sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih presentator pertama. Kita langsung saja ke presentator kedua. Perkenalkan, nama saya Puspita Adelia. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah membedakan IQ dengan EQ. IQ sendiri itu menekankan fokus pada aspek kognitif seperti berpikir rasional dan analitis dan juga akademis, seperti seseorang yang mampu menyelesaikan tugas matematika secara cepat. Sedangkan EQ sendiri dia berkaitan dengan mengenali emosi baik dirinya maupun orang lain, seperti seseorang pemimpin yang mampu memotivasi timnya agar semangat dalam diri itu kembali. Selanjutnya, implementasi EQ dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator untuk mengembangkan kecerdasan emosional peserta didik, yang dimana melalui bimbingan guru, peserta didik diarahkan agar mampu mengekspresikan perasaannya, mengatur emosi secara usianya, membangun kenyamanan bersama, dan juga menghadapi konflik secara sehat. Cara mengembangkan EQ dalam peran orang tua, yang pertama adalah jadilah teladan, bantu temukan solusi untuk anak dan membantu anak untuk
mengungkapkan nama emosinya, mendengarkannya dengan empati, akui emosi dengan kesempatan yang ada, dan juga menyadari emosi anak. Saya kembalikan ke moderator. Dan dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi adalah kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri serta merespon emosi orang lain secara tepat. EQ penting untuk hubungan sosial, manajemen stres, dan kesejahteraan psikologis. Perkembangan EQ dipengaruhi oleh kematangan fisik, psikologis, dan proses belajar dari pengalaman. EQ mencakup keterampilan perilaku, pengelolaan emosi, interaksi sosial, pemecahan masalah, dan pencapaian akademik. IQ dan EQ saling melengkapi. IQ untuk berpikir logis, EQ untuk mengelola emosi dan hubungan. Pengembangan EQ melalui kesadaran emosi, empati, penamaan emosi, pemecahan masalah, dan teladan akan membentuk individu yang berprestasi dan bijaksana. Sekian dari kelompok kami. Itulah tadi presentasi yang kami bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.